bermasalah. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Selanjutnya, apa itu uplink frekuensi dan downlink frekuensi? Uplink singkatnya adalah sinyal radio frekuensi (RF) yang dipancarkan dari stasiun bumi ke satelit. Sedangkan downlink adalah singkatnya yaitu sinyal radio frekuensi (RF) yang dipancarkan dari satelit ke bumi. Jadi uplink ini bumi ke satelit, sedangkan downlink ini dari satelit ke stasiun bumi. Berbalik ya. Yaitu untuk melewatkan sinyal TCP or IV besarnya throughput akan dibatasi karena delay propagasi geostasioner. Kini berbagai teknik protokol link sudah dikembangkan sehingga dapat mengatasi problem tersebut. Di antaranya penggunaan forward error correction yang menjamin kecilnya kemungkinan pengiriman ulang. Selanjutnya, data yang dikirim mudah untuk diambil, hack. Jadi kekurangannya ini mudah dihack ya karena sifat koneksinya yang publik dan terbuka. Biaya pemasangannya mahal, kecepatan akses tidak secepat media transmisi lainnya. Rentan tergangguan yang disebabkan oleh alam seperti hujan, debu, awan, dan lain-lain. Memerlukan beberapa kali kalibrasi agar tetap berjalan pada orbitnya, memerlukan keahlian khusus untuk memasangnya. Selanjutnya, tipe penggunaan satelit berdasarkan orbitnya. Banyak satelit dikategorikan atas ketinggian orbitnya, meskipun sebuah satelit bisa mengorbit dengan ketinggian berapapun. Yang pertama ada orbit geosynchronous orbit. Singkatnya GSO, sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi. Orbit geostationary orbit GAO, 35.790 km di atas permukaan bumi. Orbit rendah low Earth orbit (LEO), 300 sampai 1.500 km di atas permukaan bumi. Orbit menengah medium Earth orbit (MEO), 1.500 sampai 36.000 km dari permukaan bumi, di atas permukaan bumi. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, consumption. The bandwidth yang dikonsumsi di bit per second-nya berkorespondensi untuk mencapai throughput atau goodput, yaitu tingkat kecepatan bit rata-rata. Setelah kompresi data multimedia, pengkodean sumber yang didefinisikan sebagai jumlah total data dibagi dengan waktu pemutaran. Internet connection bandwidth. Bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Parameter mengukur data bandwidth. Ada 4. Mungkin ada lebih juga, boleh tambahkan nanti di kolom komentar. Throughput adalah bandwidth aktual atau bandwidth sebenarnya yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan rute internet yang spesifik ketika sedang mendownload suatu file. Upstream adalah transfer data, yaitu saat kita mengirimkan data dari komputer ke server. Downstream adalah kecepatan saat kita mengambil data-data dari server internet ke komputer kita. Kecepatan atau speed-nya, kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per sekonnya atau per detik. Satuan internasional itu kan sekon. Sama saja. Analisis kebutuhan bandwidth. Materi ketiga. Besaran tipe bandwidth capacity yang dibutuhkan. Apa itu dedicated bandwidth? Maka Anda akan mendapatkan bandwidth 15 Mbps pula tanpa terbagi. Selanjutnya ada shared bandwidth. Ada jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Ya kan, kalau kita nggak mau share, kalau ada kata share itu terbagi. Karena share memang artinya berbagi, terbagi, tergantung past tense-nya. Yaitu share bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Jaringan internet jenis ini biasa digunakan untuk penggunaan internet personal atau penggunaan yang tidak membutuhkan bandwidth besar. Penggunaan internet jenis ini hanya untuk sebatas browsing, streaming video, and gaming kelas ringan. Aktivitas harian perumahan pada umumnya memang cocok menggunakan internet jenis ini. Singkatnya mungkin WiFi ya, karena WiFi itu kan jaringan normal untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data. Yang kedua ada network management, layanan pada TCP or IP yang manajemen jaringan network saat melakukan pertukaran data. Yang ketiga ada streaming application. What is it? Streaming aplikasi adalah bentuk distribusi perangkat lunak sesuai permintaan. Streaming aplikasi adalah metode penyampaian aplikasi virtual. Selanjutnya ada critical data application. Apa itu? Praktik tata kelola data yang membantu organisasi memprioritaskan pekerjaan TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk.
Selanjutnya 5 ada Network Security Management, memungkinkan administrator untuk mengelola jaringan yang terdiri dari firewall fisik dan virtual dari suatu lokasi. Yang keenam, tadi yang kelima, forget it. Scavenger adalah dalam bahasa Inggris berarti pemulung, yaitu proses cara mencari informasi di internet dan cara menggunakan sumber daya dan informasi yang tersedia di internet. Mohon maaf, tipu. Saya salah ketik. Selanjutnya 9 ada calls, quality of service, yaitu mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Yang 10 ada delay. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, atau juga proses waktu yang lama. Delay ini juga sering kita gunakan dalam sehari-hari. Lu berapa delay lagi ke rumah gua? Jadi dengan kita lihat kan delay ini waktu yang harus kita tempuh lagi untuk rumah dia. Kan juga ada kan dalam kuliah. Selanjutnya yang mempengaruhi cost itu ada yang pertama itu delay. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, atau juga proses waktu yang lama. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Itu fenomenal terkenal bahwa urutan paket di balik internet. Pengubahan urutan dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan penerima paket. Desynchronizing to civilizations dapat terjadi pada aliran TCP or IP selama periode kemacetan karena setiap pengirim akan mengurangi kecepatan transmisi. Mereka lebih kecil dari setting burst threshold. Gimana sih ini baca kue ini? Sebentar ya. Average rate. Burst akan terjadi jika average rate dengan memeriksa isi frame, sel, header paket, sedangkan alat penandaan memungkinkan alat COS untuk mengubah header paket untuk klasifikasi. Saya cuma berusaha untuk membaca huruf-hurufnya. Tapi jika salah, silakan komen di bawah karena saya memerlukan usulan kalian. Differentiated surface, arsitektur jaring komputer polisi. Dengan menggunakan throttling, kebijakan COS membatasi lalu lintas jaringan keluar ke kecepatan throttle yang ditentukan. Materi yang kelima, menganalisa throughput, delay, and packet loss. Throughput, what is it? Throughput adalah kecepatan rata-rata data yang diterima oleh suatu node dalam selang waktu pengamatan tertentu. Throughput merupakan bandwidth aktual. Saat itu juga di mana kita sedang melakukan koneksi. Satuan yang dimilikinya sama dengan bandwidth yaitu bps. Rumus untuk menghitung nilai throughput adalah throughput. Oke, ini agak buram ya gambarnya, mohon maaf. Maafkan saya. Jadi pada gambar sebelumnya tadi saya simpulkan pada gambar yang saya dapat dari situs yang lain, saya disimpulkan bahwa pada gambar di atas terlihat nilai dari throughput yang didapatkan adalah 0,272 Mbit per second, maka jika kita kembali hitung dan gunakan rumus throughput sama dengan jumlah data yang dikirim per waktu pengirim data. Throughputnya 2.769.572 bits bagi 81,59 between first and last packet. Jadi sama dengan 0,272 Mbit per second. Ini gambarnya, mohon maaf ini agak buram ya. Selanjutnya ada delay. Mungkin anak kuliahan sangat tahu delay ini apa. Terutama yang skripsi. Oke, yang sabar. Rata-rata delay sama dengan total delay per total paket yang diterima. Lalu untuk mencari total paket yang diterima, kan kita pada gambar di atas total delay-nya adalah 62,03 second dan total paket yang diterima adalah 3103, sehingga jika dihitung sesuai dengan rumus didapatkan rata-rata delay sama dengan 62,03 dibagi 3103 sama dengan 0,019990 detik. Ini gambarnya di bawah. Mohon maaf sekali lagi, saya benar-benar mohon maaf. I'm so sorry. Saya benar-benar mohon maaf kalau gambarnya agak kurang. Data yang dikirim paket data yang diterima, maka akan muncul gambar berikut ini untuk mendapatkan nilai dari paket loss. Tada!
komunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, yakni mampu memberikan layanan triple play sekaligus, di mana layanan ini hanya mungkin dilakukan oleh sistem. Jadi salah, mungkin benar itu switch. Oh, benar sih. Komponen switch. Satu, Media Gateway Controller MGC atau Call Again. MGC atau Call Again adalah elemen utama subswitch. Berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain, dan menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda, ya, seperti PSTN, PLMN, POIP H.323, dan jaringan akses pelanggan. Media Gateway terbagi menjadi Strong Gateway dan Access Gateway. Selanjutnya, fitur dan fungsi berbeda seperti SS7, MGCP, IV, SIP, H.323, dan lain-lain. Fungsi interface mempunyai interface yang disebut Application Programming Interface (API) yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan service. Selanjutnya, ada application server, yaitu elemen jaringan. Yang keempat, ada application server, elemen jaringan subswitch yang berfungsi menyediakan aplikasi tambahan, termasuk logika pelayanan DSP dalam kurung misalnya, yakni untuk menanggapi respon suara, tugas itu akan dilakukan oleh media server. Media video juga akan dilayani oleh suatu media server manakala bisa diterapkan. Media akses adalah media yang digunakan oleh jaringan subswitch untuk menjangkau pelanggan. Media akses dapat menggunakan kabel modem, Listed circuit, POV, maybe it's right. Wait. HFC, dan radio access. Jelaskan cara mendalam layanan yang wajib dimiliki subswitch. Kayaknya video ini bakal saya jelaskan secara mendalam layanan yang wajib dimiliki subswitch. Yang pertama ada call transfer, yaitu sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk gated dialing, layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5-100 sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. 6. Call waiting, yaitu layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengetahui atau menerima sumber penumpang. Oke, semuanya sekian dari saya. Saya mohon maaf jika salah kata atau apapun itu yang menyakiti hati kalian atau yang berbekas hati kalian. Saya mohon maaf, mohon hilaf semuanya. Saya minta rela, minta ridho. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mohon maaf jika ada penyampaian materi yang kurang.